Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang. Tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel. Dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda enggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya. Marka jalan. Bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa buat kita? Apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen. Seorang bais. Dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain. Sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan. Hati-hati yang pertama. Waspada. Kedua siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang memberi saya kesempatan bisa menjadi berkat buat saudara. Amin. Nah, tema kita di bulan ini, the first October ini adalah stay vigilant atau berbicara tentang waspada. Tapi sebenarnya kalau kita telah kata vigilant itu bukan cuma sekedar waspada, tapi the spirit of awareness. Ada satu kesiagaan, ada satu kesiapan dan kesadaran baru yang harus saya dan saudara bangun dalam diri kita. Saudara suka atau tidak, bahwa di depan sana ada goncangan besar. Amin. Itu sebabnya gereja memang harus siap dengan aniaya. Haleluya. We are blessed bukan karena apa yang kita buat Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati karena memang Tuhan memberkati kita from the beginning. Tetapi kita juga harus siap sebagai warga kerajaan. Loh di depan sana ada tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Itu sebabnya kita perlu bersandar penuh kepada kebenaran firman Tuhan.
Kita harus ada dalam apa yang menjadi kegerakan Tuhan di akhir zaman bagi saya dan saudara. Nah, dalam tema kita Matius 24 ayat keempat, dikatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin, saudaraku. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, kenapa dibilang menyesatkan? Menyesatkan di sini punya pemahaman begini. Bukan sekedar orang yang menyampaikan ajaran palsu, tetapi orang-orang yang menyampaikan paham-paham yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kalau saudara tidak terhisap dalam sebuah bentuk keluarga rohani, maka hal ini akan menjadi sangat sulit untuk kita pahami. Jelas Yesus berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya ada potensi kesesatan itu ada di rumah Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Siapakah mereka yang menyesatkan dan siapakah mereka yang dapat disesatkan? Itu menjadi pertanyaan kita sekarang. Siapa yang menyesatkan dan siapakah yang dapat disesatkan? Apakah kita yang tiap minggu ada di mimbar ini melayani Tuhan? Kita memuji menyembah Tuhan, kita melayani dengan luar biasa. Masih bisa disesatkan? Jawabannya ya. Apakah orang bahkan saudara yang Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin dari lahir sudah jadi Kristen dan seterusnya, apakah dia juga bisa menjadi penyesat? Jawabannya ya. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan. Makanya pergumulan terbesar gereja sebenarnya bukan pelayanan. Pergumulan terbesar gereja adalah melahirkan orang-orang yang mengenal Kristus. Amin, saudaraku. Nah, kenapa? Karena mereka akan disebut sebagai seorang murid. Karena murid itu berbeda dengan pengikut, Bapak Ibu. Pengikut itu mereka datang pada sebuah tempat yang mereka pikir itu menguntungkan buat mereka. Pengikut itu adalah dia datang karena dia merasa bahwa kebutuhannya terjawab. Makanya di zaman sekarang ini kalau saudara lihat bahkan di kota besar seperti Jakarta, gereja banyak di mana-mana dan orang bebas memilih mereka mau ada di mana. Tetapi hanya sedikit orang yang mau menjadi seorang murid. Itu sebabnya dalam Matius pasal 7 ayat 22 ayat 23 bilang begini. 7 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Betul? Pada hari terakhir apa saudara? Banyak orang akan berseru kepada Tuhan kan? Kepadaku dibilang. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara, bernubuat ini saudara bukan sekedar, hai dengar Tuhan bicara, bukan. Bernubuat ini adalah menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Bahkan Asyir di depan sana waktu saudara menyalam orang berkata, God bless you. Tuhan menyertai bapak dan ibu. Itu adalah sebuah bentuk nubuatan. Tapi kadang-kala orang berpikir bernubuat itu seperti zaman Pentecost dulu. Yang heranlah itu. Orang berpikir dengar Tuhan bicara. Tuhan sampaikan ada petir, guntur dan sebagainya. Enggak saudara, nubuatan di akhir zaman itu adalah kata-kata yang dibangun untuk menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi wadah untuk membangun itu kita sebut sebagai komunitas. Amin. Nah makanya dibilang gini, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karena dia berbicara liturgis, maka dia menuntut bahwa apa yang dia lakukan layak untuk mendapatkan penghargaan. Dan dibilang gini, dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kelihatannya gak ada yang salah dengan pelayanan apostolik mereka. Kelihatannya gak ada yang salah dengan pelayanan profetik mereka. Kelihatannya gak ada yang salah. Tapi perhatikan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Pertanyaannya, kapan waktu itu? Karena dibilang pada waktu itulah, waktu kapan? Waktu di mana kebenaran itu dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa saudara? Mengenal kamu. Perhatikan ini. Jadi persoalan terbesar dalam gereja bukan tentang pelayanannya. Shalom. Tetapi kualitas pengenalan. Saudara ada banyak gereja yang baru buka sebulan, 2 bulan jemaat udah 2.000 saudara.
Gak tahu tuh pakai apa, so pakai rahang tuna kan. Itu gereja udah rame aja saudara. Penuh di mana-mana. Dan orang suka dengan sesuatu yang sifatnya euforia. Ada yang bilang, Pak, karena mereka jadi benchmark. My question is, kenapa kamu berkata dia jadi benchmark? Oh, present worship-nya keren. Oh, tata layanannya bagus. Pertanyaan saya, adakah murid dijumpai? Itu yang jadi benchmark. Bukan jumlah Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bahwa jumlah itu penting. Jumlah itu juga baik kalau dia bertumbuh dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, adakah dijumpai murid di situ? Kalau tidak ada, saya berkata buat saudara, waspada. Amin. Bang Napi bilang kejahatan bukan karena ada. Waspada Bapak Ibu Saudara. Waspada kalau Anda dan saya nggak mau lagi dimuridkan. Karena kalau saya dan saudara tidak dimuridkan, Anda nggak akan tahu bagaimana menghadapi akhir zaman ini. Jadi bukan soal saya berada di gereja yang gimana. Saya udah lama Kak di gereja itu, saya udah lama Bu di gereja itu. Kenapa? Saya nggak mau kemana-mana. Kenapa? Karena saya betah udah ketemu keluarga. Ketemu keluarga atau kamu jadi murid. Makanya jangan cari gereja yang dekat rumah. Shalom. Sepi amat sih. Amin, shalom. Saya ketemu orang, kenapa kamu pindah? Gereja dekat rumah Pak, jangan cari gereja dekat rumah. Cari gereja di mana kamu bisa dimuridkan. Mau jauh kayak apa, pergi Jo. Amin. Bukan soal, oh karena saya dekat rumah. Oh, saudara, orang zaman sekarang cari gereja dekat rumah. Cari gereja di mana kamu jadi murid di situ. Saudara, saya percaya bahwa pemimpin kita nggak kebetulan memberikan tema ini di Rock Ministry tentang stay vigilant. Menjadi orang yang tetap waspada. Tapi perhatikan di sini, aku tidak mengenal kamu dan kata berikutnya, depart from me. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, di mata Tuhan itu sebuah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan tidak selalu berbicara tentang orang yang mengambil uang di gereja. Kejahatan tidak selalu berbicara tentang orang yang membunuh, memfitnah, gosip dan sebagainya. Ada istilah baru sekarang, gospel, gosip pelayanan. Oh, kasihan. Kalau chordnya D berarti 200. Kalau D crash 250. Kalau G lumayan lah gotiau. Saudara berpikir sekarang gospel, gosip pelayanan. Enggak ada gosip dalam pelayanan. Amin saudaraku. Enggak ada saudara. You are not gossipers, you are worshipers. Saudara adalah penyembah. Makanya dibilang tidak mengenal kamu, enyah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dibilang pembuat kejahatan? Orang yang tidak mengenal Tuhan saudara. Karena hidup kekal itu bukan masuk surga. Alkitab Yohanes berkata, hidup kekal itu adalah orang yang mengenal Tuhan, itu adalah hidup kekal. Haleluya, hidup kekal bukan masuk surga. Karena tujuan kekristenan bukan masuk surga. Yang suka masuk surga bertobat cepat. Karena tujuan kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Siapa Kristus? Pemilik surga. Saudara perlu mana? Yang punya surga apa surganya? Ada anak muda bilang gini, Pak, saya suka makan durian, perempuan. Tapi gaji gak seberapa. Gaji cuma 1,5 juta. Ini perempuan kalau makan durian tiap hari, Bung, selesai tuh gaji. Jadi dia harus berteman dengan yang gajinya lebih tinggi, supaya dia bisa makan durian tiap bulan. Tapi ternyata tidak memuaskan, karena dia pengen tiap minggu makan durian. Kenalanlah dia dengan yang punya durian. Kebetulan laki-laki gagah. Dari Sangir Talaut. Tepatnya dari Talaut, dekat kampungnya artis. Kenalan. So kenal, minta nomor handphone. No, dapat nomor handphone. Makin lama makin dekat. Setiap kali ada durian masuk, saudaraku, maka cowok itu akan kirim, ada durian baru. Perempuan itu, saudaraku, akhirnya bisa mulai makan durian. Yang tadinya 6 bulan sekali menjadi 2 minggu sekali.
Tapi saudaraku, tujuannya bukan duriannya. Tujuannya di balik sebuah durian. Kalau Anda melihat mangga, saudara lihat buahnya atau saudara lihat yang lain? Harusnya Anda lihat hutannya. Karena di balik sebiji mangga ada hutan yang besar. Let's we hook up to the big things. Amin. Mari saudara hook up, lihat kepada hal yang jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa batasi hari ini. Supaya dia bisa menikmati durian dan bukan cuma durian aja. Mereka mulai menjalin hubungan dengan orang Sair ini. Dan akhirnya mereka menikah. Saya beritahu saudara, dia tidak lagi makan durian tiap minggu. Keuntungan penjualan durian pun menjadi miliknya. Saya beritahu saudara, saudara pilih mana? Sorga atau yang punya sorga? Jelas. Keserupaan itu menjadi bagian kita. Tapi maaf, berabad-abad lamanya setelah William Tyndale menerjemahkan Alkitab for the first time. Tidak berani menceritakan bahwa Yesus adalah Raja. Tujuan kekristenan cuman masuk sorga, bukan memerintah. Kenapa? Ada kaisar yang berkuasa. Tapi hari ini kebenaran harus dinyatakan bahwa tujuan kekristenan adalah memerintah. Tapi pemerintahan tanpa pengenalan itu mustahil. Amin. Makanya dibilang kamu harus mengenal. Nah sekarang saya baca buat saudara. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas apa? Bingung dan gelisah. Loh saudara, banyak orang yang bingung dan gelisah loh. Karena kemarin katanya 25 September tuh harusnya Tuhan datang. Nggak tahu saudara, tahu berita itu apa enggak. Tapi tersebar di grup-grup WA. Ya kan Yos? Yos saya bingung, emang gue tahu. Saudara, itu tersebar di grup-grup saudara. Bahwa Tuhan akan datang tanggal 25 September. Dan kita semua sibuk untuk membuat foto di atas bumi. Lu udah diangkat belum? Orang heboh saudara. Kenapa? Dunia lagi bingung, lagi chaos. Semua lagi bingung hari ini. Bagaimana nasib Timur Tengah, bagaimana nasib ekonomi. Apalagi belum lagi nasib BBM sekarang. Ada yang sepi, ada yang ramai mendadak. Saya gak mau sebut karena produk itu tidak membiayai, mensponsori kegiatan kita pada hari ini. Tapi saudara bayangkan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh apa? Ilham roh. Maupun pemberitaan atau surat yang dinyatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Orang takut kiamat kan saudara? Halo? Nggak menjawab ini memang beda-beda tipis sih saudara. Kita takut, nggak ngerti atau gimana. Orang takut kiamat Bapak Ibu saudara kalau nggak kenal Tuhan. Ya. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia sudah tahu. Kita nggak akan nyanyi seperti Sam Bimbo, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Wah saudara bayangin ini. Jangan kamu memberi dirimu untuk disesatkan. Jadi ternyata penyesatan datang itu kalau kita memberi diri kita untuk disesatkan. Bahkan dibilang gini, dengan cara bagaimanapun juga. Berarti ada begitu banyak cara untuk orang bisa sesat. Ya. Lewat lagu pun bisa saudara. Lewat lagu bisa. Lewat statement-statement yang gak benar bisa. Follow your heart. Itu orang-orang yang suka nonton drakor. Alkitab bilang jangan follow your heart. Karena hatimu itu licik. Follow Christ. Amen saudaraku? Haleluya. Not follow your heart. Alkitab bilang hati manusia itu licik. Jadi gak dibilang follow your heart. Tapi sekarang kan tersebar di mana? Just follow your heart. Orang akan lihat, ikuti hatinya. Sehingga moodnya, tergantung moodnya. Kalau lagi pengen sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dia menyembah. Kalau enggak ya udah. Kenapa? Because follow your heart. Dia enggak follow Christ. Saudara tahu cerita tentang pohon ara tumbuh di kebun anggur?
Tidak berbuah kan? Betul enggak? Diapain saudara? Dipotong, ditebang. Pertanyaan saya sederhana. Salah nggak pohon aranya? Enggak lah. Tumbuhnya di kebun anggur kok. Itu buah salak berdaun sirih kan? Buah semangka berdaun sirih. Kalau pohon ara tumbuh di kebun ara tidak berbuah, masuk akal saudara. Tapi pohon ara tumbuh di kebun anggur, tidak berbuah, dipotong. Salahnya di mana? Sederhana. Tuhan menuntut pertumbuhan. Wow. Amin. Terserah lingkunganmu gak enak, situasimu gak enak. Terserah orang di sekelilingmu mungkin sifatnya gak baik buat kamu. Tapi Anda tetap harus bertumbuh. Haleluya. Jadi bukan soal tumbuh di mana Bapak Ibu Saudara. Tumbuh boleh di mana aja. Tapi pertanyaannya dalam diri kita hari ini. Apakah Anda mau bertumbuh atau tidak? Saudara bertumbuh karena gereja, karena organisasi, karena institusi atau karena pendeta tertentu. Atau ke saudara bertumbuh karena pengenalan akan Kristus. Kalau saudara bertumbuh cuma karena mujizat, kita gak akan pernah menjadi murid. Sebab orang gak pernah selamat karena mujizat. Orang gak pernah bertumbuh karena mujizat. Pertumbuhan rohani kita tidak ditentukan oleh siapa pendetanya. Karena pertumbuhan rohani Anda dan saya tanggung jawab pribadi. Setuju ya? Tanggung jawab pribadi Bapak Ibu Saudara. Anda gak bisa serahkan itu kepada orang lain. Makanya sekalipun pohon ara itu tumbuhnya di kebun anggur. Dan dia tidak berbuah, gak ada cerita. Isunya cuma satu, berbuah. Karena sejak manusia diciptakan di muka bumi, tugasnya cuma satu, be fruitful. Tapi sayang kan, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita mengatakan beranak cucu. Padahal harusnya be fruitful, berbuah. Be fruitful and multiply. Gak cuma sampai di situ. Kata berikutnya, kata yang paling keren yang dipakai, subdue it. Berkuasalah. Dengan apa saudaraku? Dengan buahmu. Makanya muara kerajaan Allah adalah memerintah. Dan memerintah dalam kerajaan Allah adalah to serve, melayani. Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memerintah di dunia ini? Bukan kita memerintah atas bawahan kita, seenak jidat kita. Enggak, tapi dengan melayani. Karena waktu saudara melayani, pengaruh Anda dapat dirasakan oleh orang lain. Enggak ada salahnya kan kalau kita angkat-angkat kursi. Enggak ada salahnya, oh, itu tugasnya si A, si B. Enggak, kalau saudara lihat ada sesuatu, ada yang kotor, ambil saja. Kenapa? Melayani. Kalau saudara lihat ada orang yang butuh dilayani, walaupun itu bukan bidang saudara, layani saja. Karena waktu Anda melayani, Anda sedang memberi pengaruh buat banyak orang. Pengaruh apa saudaraku? Pengaruh pemerintahan kerajaan Allah. Karena pengaruh itu keluar tergantung dari pribadi yang kita hidupi. Itu sebabnya dengar ini, jangan pernah membangun prinsip apabila habit tidak mendahului sebuah prinsip. Semua prinsip apapun dalam hidup kita harus dimulai dengan dibangunnya sebuah habit. Saudara mau bangun prinsip apa? Saya mau bangun prinsip saya sehat, tapi gaya hidupnya makan sembarangan. Ya gak akan bisa saudara. Prinsipnya keren, habitnya gak ada. Saudara mau bilang gini, gereja kita harus gereja yang menyembah. Tapi kita gak pernah menjadi penyembah. Kita hanya menyembah pada hari Minggu. How come? Saudara mau bangun nilai apapun dalam rumah tangga saudara. Saudara mau bangun nilai apapun dalam bisnis, usaha, pekerjaan saudara. Izinkan saya berkata, dahului hal tersebut dengan membangun yang namanya habit. Yes, habit duluan. Kenapa habit Pak? Sebab habit itu budaya. Habit itu gaya hidup. Kalau saudara gak bangun habitnya, semua prinsip akan gagal pada waktunya. Dan itu cuma menjadi sebuah slogan saja dalam tulisan-tulisan kita. Tapi ketika prinsip didahului oleh habit, saudara, prinsip itu akan berdiri dengan kuat. Dan dia gak akan bisa bergeser oleh apapun. Suami istri bilang gini, prinsip saya apa? Till do us part. Sampai maut memisahkan. Saya gak akan affair dengan siapapun.
Tapi saudara, kalau tidak disertai dengan habit yang benar, gak belajar untuk saudara selalu menyanjung pasangannya, gak belajar untuk selalu saling minta maaf. Saya laki-laki Pak, masa saya minta maaf? Saya orang keras Pak. Terserah Anda warga kerajaan sorga. Satu kali waktu, istri saya bilang begini buat saya, kamu hebat pelayanan. Kamu luar biasa. Orang lain diberkati. Tapi kamu gak pernah bawa saya ketemu Tuhan. Oh, saya marah saudara. Marah bukan karena saya benar untuk menutupi pelanggaran saya. Saya marah. Kamu tahu apa? Iya, kamu melayani luar biasa, di mimbar diberkati itu. Tapi saya jarang kamu bawa untuk berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Pulang ke rumah kamu udah capek karena pelayanan. Kalau mau berdoa, ya apa? Ada ala kadarnya aja, enggak benar-benar sungguh-sungguh. Tapi prinsipnya saya bilang begini, hadirat Tuhan, mesbah dibangun dari rumah. Ternyata istri saya nggak dibangun. What I'm doing, saudara? Saya marah, saya ambil kunci mobil, saudara, saya pergi. Karena sombong. Ini ungke satu. Pergi saudara, sampai depan pos satpam. Roh Kudus lembut bicara di hati saya. Kamu sombong. Apa yang istrimu bilang itu benar. Saya nangis sudah di pinggir jalan. Saya balik ke rumah. Saya ambil baskop. Istri saya pikir saya mau toki dia. Saya ambil baskop. Karena saya masuk rumah masih emosi saudara. Saya ambil baskop. Saya isi air. Saya berlutut depan kaki istri saya. Saya basuh kakinya. Saya bilang, saya minta maaf. Mulai hari ini saya gak akan pelayanan. Kalau kamu dan anak-anak gak saya bawa mesbah. Kami nangis di situ saudara. Sejak hari itu prinsip tidak pernah berubah. Kenapa? Habitnya dibangun. Jadi dengar saudara. Saudara bilang saya mengenal Tuhan. Pengenalan kita bukan karena kita datang ke gereja tiap minggu. Itu salah satu cara. Tapi intisari dari pengenalan dibangun karena membangun sebuah gaya hidup. Saya lanjut ayat ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Perhatikan saudara, kedurhakaan mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Karena Roh Kudus masih ada atas gerejanya. Amin. Ada Parakletos. Ada Roh Kudus yang saudara dan saya harus andalkan setiap saat. Haleluya. Berbicaralah banyak kepada Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Saudara harus sering berkomunikasi dengan pribadi itu di dalam saudara. Dia ada di dalam saudara, dia tidak jauh dari kita. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Saudara dengar ini. Apa yang saya mau sampaikan tentang stay vigilant ini? Saya mau kembali ke Matius 24 ayat 12 dan 14. Karena ada dua hal yang kita pelajari sebentar. Dalam Matius 24 ayat 12 ayat dan sampai 14 dibilang ini. Dan karena makin bertambahnya apa? Kedurhakaan. Wow saudara, kedurhakaan makin besar terjadi hari-hari ini. Maka apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi banyak yang dingin di gereja sekarang. Di sini nggak ada, amin. Haleluya. Bahkan banyak gereja-gereja yang dingin, penuh tapi dingin. Bukan karena air conditionernya.
Tapi karena memang sudah nggak ada lagi kasih. Suami istri dingin. Anak sama orang tua dingin. Pemimpin dengan orang yang dipimpin dingin. Saya beritahu saudara, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Alkitab udah bilang saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Apa arti kata selamat? Apa arti kata selamat? Selamat itu artinya sampai tujuan. Tapi Pak, bukankah kita selalu berkata, selamat ya sampai tujuan? Ya karena memang arti selamat sampai tujuan. Halo? Selamat itu artinya, kenapa keselamatan datang buat saya dan saudara? Supaya anak saya dikembalikan pada tujuan semula. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan gambaran itu. Dan mereka perlu diselamatkan supaya mereka kembali pada tujuan awal. Maka selamat itu artinya sampai tujuan. Jadi saudara dengar baik, prosesnya gak penting, yang terpenting tujuannya. Anda ke airport bisa pakai sepeda, bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Kendaraan apapun gak menjadi penting, yang penting sampai tujuan. Sama seperti pelari saudara. Orang sudah selesai, semuanya sudah habis saudara. Udah gak ada lagi pertandingan, orang pikir semua pelari sudah selesai. Tapi ada pelari yang terus berlari sampai tujuan ketika penonton sudah mulai pulang. Pada Olimpiade tahun 75. Tapi dia berlari terus. Dan waktu dia wawancarai, kenapa kamu terus berlari? Sederhana, karena negaranya mengutus dia untuk sampai tujuan. Haleluya. Sekalipun mungkin stadion sudah mati lampunya sebagian, dia tetap berlari sampai finish. Dengar baik, Anda dan saya diminta oleh Tuhan untuk sampai tujuan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi, saudara kasih oleh Tuhan, apa beda kesaksian dan saksi? Di sini dibilang seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya apa? Berarti jadi berita kan, yang diteruskan sehingga orang lain diberkati. Tapi Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 kan berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. So, what's the difference? Saksi dan kesaksian. Kesaksian itu cerita, hidup yang diceritakan, saudara. Tapi saksi, hidupmu ditonton orang. Amin. Beda Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang, kamu akan jadi saksiku, artinya hidup saudara akan dilihat oleh orang lain. Hidup saudara akan disaksikan oleh orang lain. Amin. Ya, semua yang keluar dari hidup saudara akan dilihat oleh orang lain. Makanya Tuhan bilang gini, bukan cuma kesaksian yang kita beritakan, tapi hidup kita menjadi saksi. Nah sekarang gini, kenapa kasih menjadi dingin? Pertama Bapak Ibu Saudara, kasih menjadi dingin karena sudah tidak adanya lagi fellowship. Kenapa saudara? Tidak ada fellowship. Hilang sudah fellowship. Orang sekarang sudah gak lagi suka fellowship. Orang sekarang sudah lebih suka main game di rumah. Duduk di meja makan semua heboh dengan handphonenya masing-masing. Zaman dulu saudara, kita duduk makan masih kecil-kecil sama papa mama saudara. Memang handphone juga gak ada sih waktu itu. Tapi kita juga ngobrol gak boleh saudara. Duduk makan, kasih habis cepat. Duduk ngobrol. Ya, dalam fellowship itu papa mama biasanya tanya, gimana sekolah kamu gimana? Gimana masa depan kamu? Ngobrol. Zaman sekarang saudara, papa mama sama anak tetap duduk makan. Tapi semua pegang handphone masing-masing. Akhirnya apa? Kasih menjadi dingin. Karena orang tua gak tahu gimana cara mendidik anak. Anaknya ribut, anak sekarang dikasih handphone. Nonton film, nonton semua. Sehingga kalau handphonenya diambil, anak itu berontak. Saudara. Kenapa? Karena mamanya gak mau diganggu sama anaknya. Padahal Anda punya anak, Anda berdoa, tanggung jawab. Halo, saya ngomong sama anak-anak rohani saya, ambil tuh handphone.
Tapi ambil, kamu duduk, lihat anakmu, duduk sama dia. Nehemia bilang ini, berperanglah bagi keluargamu. Amin. Berperanglah bagi keluargamu. Duduk sama mereka, bicara sama mereka. Tapi Kak nanti agak mengganggu, gak apa-apa. Karena ada waktunya anak-anak saudara gak akan lagi sama saudara. Anak saya 25 tahun yang paling besar. Dan saya pikir saudara ini perempuan lagi. Duh, laki-laki siapa mau ambil dia nih? Kalau dia sudah menikah, berarti dia sudah tidak di rumah dengan saya. Berarti saya harus siap. Yang nomor 2, 19 tahun. Dan saya tahu, waktunya tidak lama. So saya harus waspada. Jadi kami harus sering untuk duduk bareng, makan bareng. Ketawa ke TV bareng, saudara. Karena apa? Nanti udah punya kesibukannya masing-masing, saudara. Sekarang pun sudah punya kesibukannya masing-masing. Kadang-kadang dulu mereka pengen ngikut, bilang udah di rumah aja. Sekarang kita ngajak ngikut, mereka nggak mau ikut. Waspada. Gereja juga perlu fellowship. Amin. Saya ngomong buat tim RPC. Sering-sering kumpul makan rujak, minum kopi sama-sama. Nggak ada yang amin tim RPC ini. Haleluya. Tuhan tolong mereka. Jamaah bertobat terjadi. Sering-sering kumpul. Ngobrol. Hati ke hati. Tanya gimana kabarnya. Enggak gitu kumpul. Mari kita buka Alkitab. Enggak saudara. Kumpul aja untuk ngobrol. Gimana kabarnya. Kumpul atur waktu. Alasannya nanti nggak bisa Kak, soalnya nggak semua bisa hadir. Jangan tunggu yang bisa hadir. Bergerak dengan yang bisa. Amin. Bergerak dengan yang bisa, sering kumpul. Kalau saudara kita sebagai umat Tuhan nggak pernah fellowship, kasih itu pasti akan dingin Bapak Ibu Saudara. Kita nggak jadi vigilant lagi, kita nggak jadi waspada. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Dan kita nggak pernah tahu ajaran apa yang ada di luar sana. Bergerak dengan begitu luar biasa. Saudara sekarang saudara mau lihat internet, mau cari pendeta siapapun ada. Pendeta Damon juga ada. Saudara mau cari semua ada. Amin saudaraku. Saudara mau cari tema apapun ada sekarang di mana di YouTube saudara. Orang Makassar bilang di YouTube. Dede. Bukan di YouTube dede. Jangan lupa kau dong Di YouTube kata. Saya punya teman orang Makassar bilang, Kak, buka Mi itu YouTube. Hah? Di mana Mi? Di YouTube. Dede. Tidak tahu jadi di YouTube. YouTube. Ini saudara zaman sekarang, saudara buka iPad saudara, buka handphone saudara. Saudara bisa cari apa saja, betul gak saudara? Akhirnya orang udahlah gak usah ke gereja lah. Gak usah komsel. Ngapain sih? Capek tiap minggu gitu-gitu aja. Orang gak suka lagi itu fellowship. Padahal fellowship itu kunci supaya Anda tetap waspada. Karena di fellowship itu kita saling menguatkan. Di fellowship itu kita saling membangun, betul gak saudara? Dan di fellowship itu kita membangun gaya hidup namanya gaya hidup saling. Bukankah Alkitab mengajar Anda dan saya? Menjelang kedatangan Tuhan ini, Anda dan saya harus sering membangun gaya hidup saling. Saling apa saudaraku? Saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan, saling memberi. Amin. Yang kedua, kalau yang pertama, penghalang daripada orang gak bisa, kenapa kasih menjadi dingin adalah kurangnya fellowship. Orang gak pernah kumpul lagi. Kalaupun dia kumpul, circle-nya hanya itu aja. Dia gak berusaha untuk mencari yang lain. Yang kedua, kenapa saudaraku? Karena kalau fellowship tidak ada, gaya hidup saling gak ada. Saling apa saudara? Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Di fellowship dibangun dan kasihilah sesamamu manusia. Di mana dibangun kasih itu saudara? Di fellowship. Ada orang mungkin teman yang gak suka dengan saudara, yang mungkin bicara tentang saudara di belakang saudara. Bagaimana saudara tetap mengasihi dia? Adanya cuma di fellowship. Dibangun di fellowship Bapak Ibu Saudara. Bukan di tempat lain dibangun. Dan yang kedua adalah loyalitas. Menurun. Baik ke atas maupun pada sesama. Kenapa? Kasih tidak terbangun dalam fellowship. Loyalitas pun juga tidak ada. Orang udah gak lagi berpikir bahwa
menyembah Tuhan itu penting. Orang gak lagi berpikir bahwa berdoa itu menjadi penting. Kenapa? Karena fellowship gak ada, loyalitas menurun. Saudara tahu apa arti kata loyal? Loyal tuh begini loh saudara. Loyal tuh begini. Saudara percaya kepada sesuatu yang lebih besar dari saudara. Amin. So, kalau Anda tidak loyal, berarti Anda percaya Anda lebih besar dari yang Anda percayai. Agree? Saya ulangi. Loyalitas itu artinya ini. Anda menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pribadi yang lebih besar dari saudara. Dan saudara percaya bahwa dia lebih besar dari saudara. Dan Anda percaya bahwa sendiri itu gak baik. Perlu komunitas. Perlu fellowship. Karena di komunitas kita akan jadi waspada, betul gak? Kita tahu nih, kayak saya bilang tadi, 25 September Tuhan mau datang nanti. Kalau gak ada komunitas itu berita gak tahu. Nah orang yang hidup sendiri, dia bakal percaya tuh Tuhan datang 25 September. Mars sekarang tanggal berapa? Rupanya terjadi delay. Kalau dia gak ada komunitas Bapak Ibu Saudara, dia akan kecewa sama Tuhan. Dia akan kecewa dengan semua, betul gak? Tapi kalau dia punya fellowship yang kuat, loyalitasnya tidak akan menurun. Jadi dengar baik, kalau fellowship tidak ada, loyalitas akan menurun. Karena loyal itu artinya mempercayai kepada yang lebih besar dari dia. Ketika loyalitas menurun berarti Anda percaya Anda lebih besar daripada yang sudah percayai. Masalahnya Tuhanmu lebih besar dari apapun juga. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa saudaraku? Pertemuan. Sayang ya, ayat ini diterjemahkan orang pertemuan ibadah tuh ibadah kayak begini. Padahal bukan. Alkitab bilang gini, pertemuan-pertemuan ibadah bukan pertemuan ibadah kayak begini, bukan. Tapi pertemuan-pertemuan fellowship. Amin. Kenapa? Karena di pertemuan fellowship kita bisa membangun gaya hidup saling. Saling kasih sambal roa, saling kasih biapong, saling kasih saksang barangkali, saling memberikan roti, amin. Lalu apa? Saling membangun, saling menasehati, saling, semua itu ada di mana? Di gaya hidup saling di fellowship. Saya berdoa, stay vigilant adalah orang-orang yang membangun hidupnya tanpa rasa yang dingin. Tetap hangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Gereja kita jadi gereja yang tetap hangat. Makanya dibilang ini, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Baca yang kuat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dengar baik. Rupanya menjelang hari Tuhan yang makin dekat ini, Tuhan bilang ini, jangan kurangi fellowshipmu. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jangan kurangi fellowshipmu. Justru kedatangan Tuhan makin dekat, makin sering kumpul, makin sering fellowship, makin sering menguatkan, makin sering untuk membangun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We are Kingdom Generation.